Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa sholli ala sayyidina Muhammadin malail a'la yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di pertemuan ketiga belajar membaca Iqra 3 ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah banyak sekali membahas tanda-tanda baca ya, tanda baca panjang, terus perubahan bentuk huruf ya kita sudah pelajari. Nah sekarang kita melanjutkan kembali ya. Di pertemuan yang ketiga ini masih sama, kita belajar tanda-tanda baca ya yang belum pernah dipelajari mungkin oleh kawan-kawan dan adik-adik. Nah, sebelum mulai mari sama-sama kita membaca ta'awudz basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada tanda baca waw kecil ya, yang kemarin di pertemuan kedua yang lalu kita sudah menyebutnya dengan tanda baca domah ya. Tapi tanda baca ini berdampingan dengan huruf waw yang besar. Ya, di sini berdampingan dengan huruf waw yang besar. Nah, titik-titik ini adalah huruf hijaiyah nanti yang akan disambungkan dengan huruf waw besar dan diberi tanda baca domah. Nah, dibacanya double U-nya ya. Karena kalau sendiri saja tanda baca domah saja maka hanya satu harakat ya, satu harakat dibacanya U. Karena di sini bertemu dengan huruf waw jadi double ya. Artinya dibaca panjang ya. U-nya dibaca panjang. U. Nah, jadi makanya di sini apabila tanda baca domah lalu disertakan dengan tanda huruf waw atau disambungkan dengan huruf waw jadi berubah bunyi menjadi U. Nah, di sini dicontohkan huruf ba disambungkan dengan huruf waw. Di atasnya ada tanda baca domah dan wawnya dimatikan atau kita menyebutkan sukun ya, waw sukun, waw mati ya. Jadi karena wawnya dimatikan, huruf ba-nya dibaca panjang menjadi sama dengan bu. Nah, seperti itu ya. Nah, mari untuk lebih jelasnya sama-sama kita baca ya. Ta, ba, ya, tu, bu. Nah, ini huruf ta disambungkan dengan huruf waw mati. Di atasnya ada tanda baca domah dibaca panjang. Ya, tu, bu. Ya, tu, bu. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa bisa dimengerti ya. Jadi bisa dimengerti. Cara bacanya adalah ya, tu, bu. Ko, la. Ya, ku, lu. Da, ya, du, ka, na, ya, ku, nu, yu, ri, du, na, yu, ki, mu, na, la, mu, ki, mi. Nah, ini adalah huruf mim ya, bukan huruf H ya. Huruf mim bertemu dengan huruf tanda baca huruf alif kecil ya, di bawahnya dibaca panjang jadi la, mu, ki, mi, ya, ta, la, wa, mu, na, ya, ta, ho, fa, tu, na, bi, na, si, ri, hi, yu, pi, du, na, yu, gi, su, na, ni, a, zi, hi, sa, mi, du, na, ro, gi, bu, na, ya, ri, fu, ni, hu, na, li, ka, fa, a, ko, ru, ha. Nah, ini huruf ro. Huruf ro dia bertemu dengan wa mati ya. Di atasnya ada wa-nya dimatikan, tapi di atas huruf ro ini ada tanda baca domah.
Jadi dibacanya panjang huruf ro-nya. Fa, a, ko, ru, ha, ta, lu, mu, ni. Ini huruf lam bertemu dengan waw mati dibaca panjang. Berikut juga dengan huruf mim bertemu dengan wa mati dibaca panjang. Ta, lu, mu, ni. Nah, seperti itu ya. Jadi harap teman-teman bisa paham bahwa setiap huruf yang bertemu dengan huruf wa mati di atas yang tanda baca sukun, jadi dibaca panjang u-nya 2 harakat. U, u. Nah, seperti itu ya. Ya, tu, bu. Ya, tu, bu. Nah, seperti itu ya. Kita melangkah ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada keterangan alif sama dengan dianggap tidak ada. Nah, di sini ada lagi penambahan bahwa sebagai indikasi bahwa huruf waw mati ini mengisyaratkan bahwa tanda baca doma ini harus, atau tanda baca u ini harus dipanjangkan. Jadi ini sebagai pendamping saja huruf alif ya. Jadi ko, lu. Nah, huruf waw matinya ada temannya huruf alif ya. Indikasi bahwa dibaca panjang ya. Tapi bunyinya u, bukan bukan la, bukan ya, tapi lu. Nah, seperti itu. Ko, lu, ba, la. Nah, seperti itu ya cara bacanya ya. Ba, i, za, ro, ki, bu. La, ta, hu, nu. Ka, nu, la, na. A, bi, di, na. A, ma, nu. Wa, a, mi, lu. So, bi, ru. Wa, ro, bi, tu. Nah, seperti itu ya. Jadi bacanya jangan cepat-cepat ya. Lambat-lambat saja tidak apa-apa. Yang penting benar cara bacanya. Lalu semua hurufnya terbaca ya. Terus tanda bacanya juga tepat cara bacanya, perubahan bentuk hurufnya juga tidak tertukar dengan huruf-huruf yang lain gitu kan. Jadi jangan cepat-cepat dulu ya, jangan ingin cepat-cepat selesai ya. Jadi kita bacanya lambat tapi benar. Ha, za, ru, wa, za, ha, du. Wa, za, du, ma, a, mi, lu. So, da, ku, ma, a, ha, du. Fa, ya, ki, du, la, ka. Wa, ka, nu, la, na. Ho, si, i, na. Fa, la, ta, lu, mu, ni. Wa, lu, mu. Nah, seperti itu ya. Untuk baca cepat, nanti kalau sudah lancar, sudah paham, bisa cepat bacanya seperti ini. Qala ma nahakuma. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa panjang nanti, dengan sendirinya bisa lancar bacanya. Jadi karena kita masih tahap belajar, bacanya jangan terburu-buru. Pelan-pelan saja ya. Qala ma nahakuma. Nah, seperti itu cara bacanya. Di sini ada keterangan, maaf, jangan diteruskan dulu bila masih keliru panjang pendeknya. Nah, itu dia. Jadi karena bacanya cepat-cepat, jadi panjang pendeknya terabas, itu tidak benar. Jadi lebih baik lambat tapi terbaca benar daripada cepat-cepat tadi tapi panjang pendeknya tidak jelas terbacanya ya, seperti itu ya. Nah, silakan bagi kawan-kawan adik-adik di rumah yang ingin membaca tanpa dipandu dengan suara saya ya. Silakan mengikuti kursor ya. Dimulai dari huruf ko, lu, ba,
Nah, seperti itu ya cara bacanya. Mari kita ke halaman berikutnya ya. Nah, di sini ada tanda baca seperti huruf waw, seperti doma, tapi dia terbalik ya. Kebalik ya, huruf huruf doma, tanda baca domanya terbalik. Dibacanya tetap 2 harokat u gitu ya, tapi dia terbalik. Nah, ini dia disambungkan dengan huruf H ya. Jadi ini H bertemu dengan huruf domah ini terbalik, dibacanya hu sama dengan hu. Ma a hu. Nah, seperti itu ya. Jadi apabila bertemu dengan ini tanda baca seperti ini, maka dibacanya panjang ya. Tanda baca domah. Tanda baca domah adalah tanda baca yang berbunyi U, tapi karena dia terbalik seperti ini, jadi dibaca panjang ya. Ini spesialis untuk huruf H ya. Huruf H, di sini kita temukan ini huruf H semua yang memakai tanda baca huruf domah terbalik ini ya. Tuh. Nah, mari sama-sama kita baca ya. Ma, a, hu, ya, da, hu, wa, la, hu, ya, ro, hu, iza, sa, ja, fi, ma, ka, nu, ma, wa, zi, nu, hu. Nah ya, ini huruf H bertemu dengan domah terbalik ini ya. Dibaca panjang. Ya, na, bi, a, wa, a, ji, bu, ha, fi, zi, na, wa, nu, su, ki, mu, ta, ko, bi, li, na, fi, zi, di, ha, la, u, di, ya, tu, zo, hi, ru, na, zu, nu, du, hu. Nah, ini ya beda ya. Antara domah ini dan domah ini berbeda. Domah ini adalah domah yang dibaca panjang ya. Spesialis untuk huruf H ya. Zu, nu, du, hu, u, ti, tu, hu, wa, u, tu, bi, hi, fa, ma, sa, lu, hu, wa, la, yu, si, ku. Nah, jadi huruf H ini untuk dibaca U, dia tidak disambungkan dengan huruf waw mati dan domah di atasnya ya, tapi disingkat menjadi huruf domah yang terbalik. Seperti ini ya. Yu, si, ku, wa, sa, ko, hu, fa, sa, la, ka, hu. Nah, seperti itu ya. Jadi harap dipahami, apabila huruf H bertemu dengan domah yang terbalik, maka huruf H-nya harus dibaca U tapi panjang. Hu, ya seperti itu ya. Sekarang kita ke halaman berikutnya. Di sini kita baca dulu keterangannya. Walau lancar tapi tak benar, maka jangan dilanjutkan, ulangi sampai betul semua. Nah, itu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa jangan merasa membaca cepat artinya sudah lancar, tapi segala rambu-rambu tanda bacanya dirabas semua, dilanggar. Itu tidak benar. Itu belum bisa dikatakan lancar. Bisa dikatakan lancar apabila semua tanda baca dibaca benar dan huruf-hurufnya juga benar, tidak tertukar. Nah, itu baru bisa disebut lancar. Jadi indikasinya bukan baca cepat itu berarti sudah bisa atau sudah lancar, itu salah ya. Makanya saya anjurkan kita jangan terburu-buru bacanya. Pelan-pelan saja, yang penting benar. Untuk membaca cepat nanti dengan sendirinya bisa sendiri. Baik, kita lanjutkan ya. A, zi, zu, yu, zi, zu, na, wa, za, a, la, hu. Nah, H bertemu dengan domah terbalik. Baca panjang. La, hu, a, ki, mu, yu, ki, mu, na, wa, ro, su, la, hu.
pi du yu pi du na so la ta hu a ti ku yu ti ku na a ma ro hu a ti u. Nah ini ya, waw mati ada huruf alif di depannya. Huruf alifnya jangan dibaca ya. Ini indikasi bahwa huruf wa ini harus dibaca panjang ya. Indikasinya seperti itu. A ti u yu ti u na fa ma ro a mi tu yu mi tu na pi su hu pi a zi lu. Nah huruf alif diabaikan, huruf lam dibaca panjang. Lu yu zi lu na fa ho la ko hu. Nah seperti itu ya. Jadi silakan kawan-kawan dibaca berulang-ulang dengan mempause videonya lalu men-silent suara video ini. Jadi apabila masih ingin murojaah di halaman ini ya, di halaman ini silakan dibaca berulang-ulang. Saya lanjutkan ya ke halaman berikutnya. Mari sama-sama kita baca. Ya ho fu na ya su ku na la yu pu na yu hi tu na yu di u na yu gi su na fa za a lu wa zo la mu la zu ku za na hu la nu zi ko hu fa a ko ru ha ma na mi ha. Nah seperti itu cara bacanya ya. Ho ti i na. Kalau sudah lancar pasti bacanya ho ti i na. Nah seperti itu, sudah ada nada-nadanya ya. Sudah ada, insya Allah nanti kalau sudah lancar membaca Al-Quran, sudah lulus Iqra 6, kita melanjut ke belajar tajwid. Nah habis belajar tajwid, kita sudah paham cara baca tajwid, nanti kita mencoba belajar membaca Al-Quran dengan lagu-lagu ya. Nah itu sudah tahap tingkatannya sudah mahir nanti insya Allah. Karena ini baru dasar sekali, jadi belum saya terapkan ya. Jadi masih kita membaca dengan belajar dasar. Ho ti i na sa ta ji du ni ma i sa ta ha fa tu ba bi ya mi ni hi ma na zi la iza ko do wa ri si na bi za ha zi hi sa go fa ha fa sa ti i. Nah seperti itu. Silakan bagi yang ingin murojaah, saya silakan ikuti kursor tanpa dipandu dengan suara saya ya. Dimulai dari huruf ya, ho, fu, na,
Nah, seperti itu ya. Kita melangkah ke halaman berikutnya. Masih bentuk murojaah, kita mengulang-ulang bacaan. Mari sama-sama kita baca. Na ki su hu fa tu si ru ma pa ti ha hu fa wa a za hu ka li hu na. Nah, saya perhatikan ini huruf kaf disambung dengan huruf alif, jadi huruf kafnya harus dibaca panjang. Ini bentuknya seperti ini ya, huruf kaf yang disambungkan dengan huruf alif. Di sini ada huruf lam bersambung dengan huruf h, jadi huruf lam dibacanya li karena di bawahnya ini ada tanda baca kasroh ya. Sedangkan huruf h sendiri bersambung dengan huruf waw mati, tapi di atasnya ada tanda baca domah, jadi huruf h-nya harus dibaca panjang ya. Jadi dibacanya li hu na ki ta ba hu ta zu da ni su hu ma la ya u du hu. Huruf H berjumpa dengan tanda baca doma yang terbalik dibaca panjang. Du hu so ji ru na su bu la na la bi su ho ti i na li ma. Huruf lam ya yang disandingkan dengan tanda baca kasroh, sedangkan huruf mimnya disandingkan dengan tanda baca fathah. Jadi bacanya li ma yu ha ho ro ku la hu zu hu ri ka ru u si ha tu ba si ru ka ri hu na ta lu mu ni la ta na ba zu yu za u na ma o li du wa ya i su. Nah, seperti itu ya. Silakan bagi yang ingin mengulang bacaan ini, halaman ini, di pause videonya, suaranya di silent ya. Sudah pasti sih kalau apabila videonya di pause pasti suaranya juga ikut mati ya. Silakan diulang-ulang sebelum ke halaman berikutnya ya. Kita melangkah ke halaman berikutnya. Masih bentuk murojaah. Di sini ada keterangan membacanya boleh terputus-putus asal benar walau pelan. Nah, itu tadi ya yang sudah kita praktekkan, membacanya pelan-pelan, tidak terburu-buru. Yang penting semua huruf itu bisa terbaca semua dan tanda bacanya benar dibacanya. Serta huruf-hurufnya juga dibacanya benar ya. Kita sudah praktekkan ya. Sekarang kita ulang lagi bacanya pelan-pelan. Wa i za sa a la ka i da di la yu su pu wa a hu hu. Nah, hu beda ya. Kalau yang ini domah yang mana huruf ho-nya bertemu dengan wa mati jadi dibaca panjang. Sedangkan yang ini huruf h tapi bertemu dengan huruf tanda maaf. Ini huruf h diberi tanda baca domah jadi dibaca pendek saja. Wa a hu na si ya hu ta hu ma wa ho ro ku la hu ba ni na a ru ni ma za ho la ku ka pa bi na ha si bi na ha zi hi bi do a tu na wa su la sa
wa ru ba a qalu ta qa sa mu bi ma qa sa du ma ta ro ka qala ma na ha ku ma li ba sa hu ma li yu ri ya hu ma. Nah, jangan sampai keliru nih. Ini jangan sampai karena bertemu dengan ya dianggap ya ini sepintas adalah ya mati. Kita harus jeli bahwa ini ya di atasnya ada tanda baca fathah. Jadi huruf ro-nya tidak dibaca panjang ya, tapi dibaca pendek, dan huruf ya-nya dibaca li yu ri ya hu ma. Nah, itu dia. Jadi kita di sini berlatih ketelitian ya. Salah satu bentuk ketelitian adalah tidak terburu-buru. Jangan terburu-buru, perlahan tapi pasti dan benar. So la ta ka sama dengan so la ta ka. Nah, ini juga. Ini dibacanya sama tapi bentuknya berbeda ya. Kalau yang ini huruf lamnya bertemu dengan huruf la mati, huruf a, maaf, huruf lamnya bertemu dengan huruf a, maka karena tanda huruf a-nya tidak ada tanda bacanya, maka huruf lamnya dibaca panjang. Nah, ini pun sama. Huruf lamnya karena akan diberi tanda baca alif kecil di atasnya, bisa juga dibaca panjang, tapi huruf lamnya harus bersambung dengan suatu huruf yang diabaikan, yang tidak dibaca gitu kan. Artinya ini pertanda bahwa huruf lam ini akan dibaca panjang. Seperti ini, huruf lamnya disambungkan dengan huruf waw. Terkadang huruf lam juga disambungkan dengan huruf ya, huruf ya yang diabaikan. Jadi dibacanya so la ta ka. Nah, kebetulan saat ini huruf lamnya disambungkan dengan huruf waw ya, waw yang tanpa tanda baca. Nah, selanjutnya a la. Nah, ini yang saya maksud tadi, huruf lam disambungkan dengan ya yang diabaikan. Kalau ini huruf lam disambungkan dengan wa yang diabaikan ya. Sama kan? Sama-sama dibaca panjang karena di atasnya ada tanda baca alif kecil. Lalu sa ki la ti hi. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan bagi yang ingin murojaah, di pause saja videonya, diulang-ulang sampai bisa, lalu bisa melangkah ke halaman berikutnya ya. Ini saya akan melangkah ke halaman berikutnya. Nah, kita baca lagi ya sama-sama. So da ku ma a ha du ha di su mu sa ka fa ru bi a ya ti na a na i o bi ma ho la ko wa la a la. Huruf lam bertemu dengan huruf alif ya, jadinya lam alif, tapi alifnya tidak ada tanda bacanya, jadi huruf lamnya dibaca panjang. Wa la a la ko la la. Nah, ini ada dua lam ya. Lam ini lam yang tidak bertemu dengan alif ya, jadi dibaca pendek, sedangkan huruf lam ini karena bertemu dengan alif jadi disambungkan. Jadi bentuknya akan seperti ini karena disambungkan dengan alif ya. Nah, disebutnya juga lam alif ini ya. Jadi dibaca panjang. Ko la la ta ho fa fa ma ya ku nu la ka ma ta i na fa a ka la hu wa hu wa ya i zu hu. Ini huruf H bertemu dengan seperti tanda baca doma, tapi tanda baca domanya terbalik ya, jadi dibaca panjang ya. Ya i zu hu wa ha ma na wa ko ru na fi ha fa wa ki hu ha ru na wa mu sa. Nah, ini huruf sin
huruf sin disambungkan dengan ya yang diabaikan tidak usah dibaca, karena mengindikasikan bahwa huruf sin akan dibaca panjang. Salah satunya adalah diberi tanda baca alif kecil ya di atasnya ya, jadi dibaca panjang. Sa, la, ha, ma, li, ku, na, wa, lu, i, nu, bi, ma, ko, lu. Ini harap diperhatikan huruf-hurufnya karena ini hurufnya bersambung panjang ya, jadi harus benar-benar diperhatikan. Wa, lu, i, nu. Nah ini huruf ba ya. Huruf ba disambungkan dengan huruf mim maka bentuknya seperti ini. Bi, ma, o, lu. Nah seperti itu. Nah di sini ada keterangan, maaf ulangilah sampai benar semuanya. Artinya dari seluruh rangkaian huruf-huruf hijaiyah ini jangan sampai ada yang terlewati, tidak kita baca, ataupun kita baca tapi tidak benar karena kita tidak memperhatikan tanda bacanya karena terburu-buru tadi. Dan juga jangan sampai tertukar antara bentuk-bentuk hurufnya juga ya. Jadi katanya silakan diulang-ulangi sampai benar ya, seperti itu ya. Baik, mari kita akhiri dengan ucapan shadaqallahul azim. Saya cukupkan, insya Allah kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang keempat ya. Insya Allah di pertemuan yang itu nanti akan ada ujian, soal ujian untuk kenaikan kepada Iqra 4 ya. Karena setiap edisi kita belajar mengaji Iqra, setiap edisi per edisinya akan ada ujian. Jadi insya Allah nanti untuk menaik ke Iqra 4 harus diuji dulu ya. Apabila ingin langsung belajar pun tidak apa-apa, langsung ke tahap Iqra 4. Tapi angka baiknya teman-teman bisa mengevaluasi sampai sebatas mana teman-teman bisa memahami belajar Iqra 3 ini ya. Insyaallah kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya, pertemuan keempat belajar membaca Iqra 3. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.